Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 halaman 2. Nah ini tentang perceraian. Tadi di Pengadilan Agama Semarang 2.996 pasutri ajukan perceraian. Nah, Semarang, atau ini Jawa Tengah apa itu? Tak bacakan dulu ya, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi jalan penyelesaiannya. Semarang, Radar Semarang, sebanyak 2.996 pasangan suami istri mengajukan perceraian sepanjang 2022, yakni 2.328 merupakan cerai gugat atau cerai yang digunakan istri. Sementara cerai gugat suami ke istri berjumlah 668 perkara. Penyebab kasus perceraian masih didominasi adanya perselisihan dan pertengkaran. Ada 2.236 perkara perselisihan dan pertengkaran, kata Panitera Pengadilan Agama Negeri Semarang Muhammad Dardiri. Oh, ini khusus Semarang ya, khusus Semarang. Itu berarti khusus Jawa Tengah berapa ya? Banyak sekali nih. Selanjutnya disusul faktor meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 392 perkara dan faktor ekonomi sebanyak 300 perkara. Sisanya faktor madat, judi, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, mabuk, kawin paksa, dan murtad. Ia menambahkan Januari sampai Desember jumlah cerai talak dan gugat paling banyak di bulan Maret, yakni cerai talak 82 perkara dan cerai gugat 258 perkara. Sedangkan paling sedikit di bulan Desember dengan jumlah 26 perkara talak. Dan bulan Mei sebanyak 131 perkara gugat. Meski angka perceraian tinggi, namun dalam pelaksanaan sidang tetap mengedepankan unsur mediasi antara kedua belah pihak. Hal itu agar perceraian tak cepat terjadi, mengingat ada banyak dampak akibat perceraian, tambahnya. Ia menegaskan pengadilan tidak mempermudah proses perceraian. Jika sekiranya masih bisa dipertahankan, maka akan diberikan keputusan tepat. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak buru-buru melakukan gugat cerai ke pengadilan. Perceraian tidak baik jika dilakukan secara buru-buru tanpa melibatkan asas kekeluargaan, tambahnya. Nah, ini loh ya. Jadi perceraian itu banyak sekali, itu diakibatkan bermacam-macam permasalahan. Lah ini kenapa bisa seperti ini ya? Ini karena karena si anak yang kawin ini tidak mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya. Nah itu, kalau setiap anak yang kawin mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, otomatis tidak akan seperti ini. Jadi kehidupannya akan nyaman, akan aman. Jadi tidak ada perselisihan. Ya, menyebabkan perselisihan ya karena orang tuanya ya nggak ngerti, karena orang tua itu selalu nuturi karena ada rasa khawatir. Ya enggak mau itu, memang ada rasa khawatir karena salah jalan aja orang tua. Lah orang tua itu kalau memberikan tidak ada rasa khawatir atau memberikan pangestu lah, ridho pasrah gitu. Lah itu anak akan menjadi enak, akan menjadi kehidupannya damai, jadi nyaman, jadi tidak ada saling menuntut. Nah ini bisanya terjadi perceraian karena saling menuntut antara satu dengan yang lain. Karena ekonomi dituntut, karena masalah
selingkuh dituntut. Menyebabkan selingkuh itu juga karena digujir sama orang tua. Nah, itu orang tua itu memang sumber malapetaka bagi anak sebetulnya. Tapi orang tua nggak mau disalahkan karena memang memang sudah yang dilakukan orang tua seperti itu semua. Jadi wis membudaya gitu loh. Nah, jadi ini teori saya itu untuk mengembalikan agar orang itu tidak salah jalan, tidak salah langkah. Jadi kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus. Jadi anak itu harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh masing-masing dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, seperti itu. Nanti akan lurus, ya. Akan anak menjadi senang, menjadi nyaman. Orang tuanya pun akhirnya gembira, akhirnya puas, itu akhirnya nyaman juga. Jadi seperti itu. Jadi ini sebetulnya mudah sekali teori ini untuk diterapkan, ya, ridho pasrah sumeleh. Jadi seperti itu. Jadi ini teori ridho pasrah sumeleh itu teori kasih, ya, teori kasih. Jadi hasilnya dikasihi oleh siapapun yang menghadapi anak nanti akan mengasihi, entah itu bose pekerjaan atau dia jualan di warung terus akhirnya banyak pembelinya, kan seperti itu, karena saling kasih. Jadi seperti itu. Nah, kalau tidak mendapatkan kasih otomatis ya jualan pun kurang rame atau kurang pembeli, kan seperti itu. Nah, ini perlu setiap manusia itu perlu menerapkan teori kasih ini, teori ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, itu bisa dipelajari di konten saya. Nanti kalau sudah bisa baru diterapkan ke anaknya masing-masing. Nah, gitu aja lur ya.